Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma afdhalus salati wa atammus salam ala asrafi khalqihi ajma'in. Habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjuhum Wa ala alihi tayyibin at-tahirin al-madlumin al-ma'sumin. Bihim natawalla wa min a'daihim natabarra'u ilallahi ta'ala. Thumma ridha wa ridwan ala ashabihil mayamin al-muntajabin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyikal hujjati ibnil Hasan, salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'ah, waliyan wa hafidhan wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardhaka tawa wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwan dan akhwat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Ahlul Bait Nabi, terkhusus pada malam hari ini, yang ini merupakan dua momentum besar yang bisa kita perhatikan dalam kehidupan Al-Imam Hasan Al-Askari. Dari satu sisi, kesyahidan Al-Imam Hasan Al-Askari merupakan duka buat keluarga suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu otomatis menjadi duka daripada Syiahnya. Akan tetapi di sisi yang lain, kesyahidan Al-Imam Hasan Al-Askari juga merupakan ada sisi kemuliaan dan kegembiraan dari satu sisi yang lain, karena imam zaman kita Al-Imamul Mahdi ajalallahu ta'ala farujahu syarif, otomatis beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai imam pengganti ayahanda beliau, yaitu Al-Imam Al-Askari ya. Jadi tergantung daripada kita melihatnya bagaimana. Dua hal ini tidak bertentangan, ikhwan dan akhwat sekalian. Dari satu sisi, kesyahidan Al-Imam Hasan Al-Askari, karena kita kehilangan seorang maksum yang harusnya mereka ada di tengah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sisi yang lain, imam zaman kita, yaitu Al-Imamul Mahdi ajalallahu ta'ala farujahu syarif, kini menjadi seorang imam. Sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa selama hidup di dunia ini, suka duka itu merupakan hal yang relatif, tergantung dari mana kita melihatnya. Antum perhatikan, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Fatimah Zahra, Al-Imam Amirul Mukminin, sampai Al-Imam Hasan Al-Askari, ketika mereka syahid, apa yang kita lakukan sebagai para pecinta Ahlul Bait? Kita berduka. Tapi di sisi yang lain, kalau kita melihat teks-teks agama yang ada, baik ayat maupun riwayat, orang yang syahid itu adalah orang yang mendapat rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga antum perhatikan bagaimana Al-Imam Amirul Mukminin ketika kepala mulia beliau ditebas oleh musuh Allah, beliau dengan suka menerima itu dengan mengatakan, wallahi
Fuzna wa rabbil Ka'bah. Ya. Fuztu wa rabbil Ka'bah. Aku telah menang demi pemilik Ka'bah. Kenapa Imam Ali beliau senang menghadapi kematian sementara Syiahnya menangis? Ya. Makanya dari mana kita melihatnya? Kesyahidan seorang maksum itu merupakan pertemuan dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan kegembiraan buat mereka. Tapi buat kita para pecintanya itu merupakan kesedihan dan duka. Dan itu wajar. Kita dengan mata dan logika kita yang ditinggal menangisi, dan orang yang menuju Tuhannya itu bergembira. Bukan hanya kita yang menggunakan logika tindakan semacam ini, tapi juga para maksum pun sama. Oleh karenanya Sayyidah Zahra pun sempat meneteskan air mata ketika ayahanda beliau, baginda Rasulullah, akan meninggal. Al-Imam Hasan dan Imam Husain juga menangis ketika abahnya meninggal. Para imam-imam maksum semacam itu semuanya. Itu wajar. Karena orang yang hidup setiap hari dan bisa mengakses langsung ditinggal secara fisik itu merupakan duka, walaupun mereka tahu bahwa para maksumin ini terbunuh dan mereka syahid berjumpa dengan Allah dan Rasulnya. Ya. Ini ikhwan dan akhwat sekalian, pelajaran buat kita semuanya. Ketika kita menghadapi problem apapun dalam kehidupan kita, besar kecilnya sebuah problem itu tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Ditambah lagi kalau kita hubungkan problem sesulit apapun yang dialami oleh Syiah, kembalikan kepada problem yang dialami oleh para maksumin, semuanya akan kelihatan remeh. Sehingga aneh ketika ada orang yang mengaku sebagai pecinta Ahlul Bait, yang ingin mengikuti Ahlul Bait, tapi dia putus asa dengan kehidupan dunia. Sesengsara-sengsaranya kita dibanding para maksumin, sengsaranya mereka di dunia ini tidak ada apa-apanya, ikhwan dan akhwat sekalian. Ya. Ini merupakan karunia khusus yang Allah berikan kepada kita semuanya sebagai pecinta Ahlul Bait. Tergantung kita sekarang pengenalan kita kepada Ahlul Bait sampai di mana. Yang selanjutnya, kalau kita berbicara tentang kemadlumiahan, ya, kemadluman daripada Ahlul Bait, dari baginda Rasul Sayyidah Fatimah Zahra, Al-Imam Amirul Mukminin, sampai Imam Hasan Askari yang malam ini kita kenang kesyahidannya, adalah kita pegangi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau pernah bersabda bahwa tidak ada nabi yang paling sulit diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'udhiya nabiyyun mithlu ma'udhid. Tidak ada nabi yang diuji sebagaimana Rasul diuji. Dan itu konsekuensi karena Rasulullah adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Yang namanya raja, ya, pemimpin, itu ujiannya pasti lebih besar. Beliau adalah pemimpinnya para nabi dan rasul, walaupun pengutusannya di akhir, tapi beliau adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Ketika Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, maka otomatis ujiannya juga lebih besar. Ya. Sehingga layak Rasulullah beliau menyatakan semacam itu tadi. Tidak ada nabi yang lebih diuji, lebih berat dan lebih besar ketimbang diriku, kata Rasulullah.
Kalau kita kembalikan kepada konsep yang ada, bahwa ketika Rasulullah sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin diuji yang begitu besarnya, maka wakil-wakil para imam-imam suci Ahlul Bait yang mereka semuanya adalah wakil baginda Rasul pun akan mengalami hal yang sama. Karena Rasulullah tidak ada yang menyamai duka yang dialami oleh baginda Rasul dibanding para nabi-nabi yang lain, maka wakil-wakil Rasulullah dari imam-imam suci Ahlul Bait pun mengalami hal yang sama. Makanya kenapa Rasulullah SAW beliau menyatakan bahwa tidak ada dari Ahlul Bait Nabi itu yang mati dalam kondisi enak, kondisi yang wajar itu tidak ada. Ma minna illa maktulun au masmum. Tidak dari kami Ahlul Bait kecuali kalau tidak terbunuh ataupun diracuni. Itu konsekuensi juga bahwa menjadi wakilnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang otomatis Sayyidul Anbiya wal Mursalin dapat ujian yang besar, maka wakil-wakilnya pun akan mengalami ujian yang besar juga. Sehingga dari sini nanti akhirnya kita juga harus faham bahwa para pengikut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, apalagi para pecinta wakil-wakil para imam-imam suci Ahlul Bait sebagai wakil Rasulullah pun akan diuji lebih besar dari yang lainnya. Ya. Jadi runtutannya semacam itu. Nabi diuji melebihi nabi-nabi yang lain, wakil beliaunya yaitu para imam-imam suci Ahlul Bait juga diuji sangat berat sebagaimana yang diwakilinya yaitu baginda Rasul. Antum semuanya sebagai pengikut Rasulullah SAW dan para pengikut Ahlul Bait Nabi, antum pun akan diuji lebih besar dari pengikut Rasulullah yang lainnya. Jadi mengikuti mazhab Ahlul Bait itu tidak gampang, banyak ujiannya. Ya. Saya tidak perlu sebutkan ujiannya apa, antum semuanya tahu. Ya. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Terkait dengan sejarah hidup Al-Imam Hasan Al-Askari, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan beliau. Tapi pada malam hari ini kita hanya mengambil beberapa saja pelajaran yang bisa kita ambil, minimal 3 hal yang bisa kita ambil. Ya, pelajaran dari kehidupan Al-Imam Hasan Al-Askari. Yang ini juga dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu beliau, datuk-datuk mulia beliau, para imam-imam suci Ahlul Bait. Bahkan Sayyidah Fatimah Zahra pun mengalami hal yang sama, melakukan hal yang sama. Karena ini adalah satu kesatuan, mata rantai satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin kita pisahkan Imam Hasan Al-Askari dengan ayahanda beliau, Imam Hasan Al-Askari dengan datuk beliau, sampai ke Rasulullah SAW. Karena mereka adalah min syajaratin wahidah, mereka dari satu pohon. Antum lihat dalam doa nutbah, ya, mereka adalah satu pohon, tidak bisa dipisahkan. Ya. Apa yang 3 hal ini yang bisa kita ambil? Karena kita perhatikan ikhwan dan akhwat sekalian, bahwa kehidupan Al-Imam Hasan Al-Askari, ya, kalau kita perhatikan dari para maksumin semuanya, memang semua maksum madlum. Ya. Antum bisa lihat sisi kemadlumannya dari mana. Kalau antum melihat bahwa sisi kemadlumannya karena lihat gendernya, dari sisi, dilihat dari sisi jenis kelaminnya, maka antum akan melihat bahwa
betapa madlumnya Sayyidah Fatimah Zahra dibanding imam-imam Ahlul Bait. Karena beliau seorang perempuan diperlakukan semacam itu. Tidak ada yang semadlum Sayyidah Fatimah Zahra dari 14 manusia suci itu. Antum lihat sejarahnya bagaimana. Sayyidah Fatimah Zahra bukan hanya dipepet di pintu, tapi juga dianiaya, ditempeleng, ditendangi. Dan itu ada di kitab standar ikhwan kaum muslimin. Kita bisa tunjukkan bukti-buktinya. Kalau kita lihat dari cara kematiannya, dari sekian banyak para maksum, 14 maksum itu, yang paling mengenaskan adalah Sayyidus Syuhada Al-Imam Husain ibn Ali. Tidak ada satupun dari 14 maksum yang dicincang-cincang, kepalanya dipenggal terus diarak seperti Al-Imam Husain ibn Ali. Kalau dari sisi apa? Cara kematian tragis. Dari sisi ketika seorang maksum itu, ketika dia sudah meninggal dan akan dikebumikan, tidak ada yang mengalahkan kemadluman Al-Imam Hasan Al-Mustabah yang ingin dikebumikan di samping datuk mulia beliau, tapi tidak diizinkan oleh orang-orang saat itu. Wong anaknya kiai mau dimakamkan di sampingnya bapaknya atau datuknya, mbahnya gitu, itu sangat ditaruh di situ. Nah ini imam putra Rasulullah mau dimakamkan di samping datuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak diizinkan, bahkan dilempari panah. Kalau dari sisi ininya, Al-Imam Hasan Al-Mustabah adalah imam yang paling madlum dari semua imam yang ada. Tapi dari sisi kehidupan, dibanding tugas-tugas yang ada, di sini kita akan melihat bahwa Imam Hasan Al-Askari adalah imam yang paling madlum dibanding imam-imam yang lainnya. Antum akan lihat bahwa bagaimana beliau sebagai seorang imam suci dari Ahlul Bait, dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memiliki kemuliaan bukan hanya dari sisi nasab saja, dari sisi keilmuan, ketakwaan, ataupun yang lain-lainnya, itu harus hidup dikepung oleh pasukan khusus para penguasa zalim saat itu, sehingga beliau tidak bisa bergerak banyak, padahal tugas-tugas beliau sangat besar. Ya. Sehingga apa yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, 3 hal yang dilakukan oleh Al-Imam Hasan Al-Askari, walaupun ada di imam-imam yang lain, ada di diri Rasulullah, ada di diri Sayyidah Fatimah Zahra, tapi ini lebih kental pada Al-Imam Hasan Al-Askari. Ya. Yang pertama, ikhwan dan akhwat sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil dari Imam Hasan Al-Askari adalah bagaimana beliau mampu untuk menentukan taklif dengan cara yang baik dan benar. Kita tahu, semua manusia, kaum muslimin khususnya, pasti tahu bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di alam dunia ini, bukan hanya sekedar begitu-begitu saja. Ada tugas, ada tanggung jawab di situ. Ada taklif. Semua kaum muslimin pasti tahu itu. Ayatnya banyak. Ketika dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Ibadah itu adalah taklif kita, tugas kita,
tanggung jawab kita itu adalah konsekuensi dari kita diciptakan oleh Allah di dunia ini. Ya. Tapi kita lihat realitanya. Berapa banyak yang ibadah dan berapa banyak yang tidak melakukan ibadah. Ya. Kalau kita sudah tahu bahwa tugas dan tanggung jawab kita adalah ibadah, maka itu yang harus kita lakukan. Itu kalau kita bicara tentang taklif secara umum umat manusia. Dalam kajian sosiologi, antum akan tahu bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang, maka semakin besar dia tuntutannya, semakin besar harapannya. Antum ketika menjadi ketua RT, warga sekitar antum tuntutannya enggak besar. Ya. Coba antum naik jadi lurah, tuntutan masyarakat akan lebih besar. Antum naik lagi jadi camat, naik lagi jadi bupati, naik lagi jadi gubernur, naik lagi jadi presiden. Tuntutan antum lebih besar, masyarakat mengharapnya lebih besar. Tugas dan tanggung jawab ketika kedudukannya tinggi itu akan semakin berat. Kita saja sebagai seorang muslim dengan non-muslim itu tuntutannya di hadapan Allah nanti akan beda. Apalagi antum seorang muslim yang plus pecinta Ahlul Bait, tuntutannya pun akan lebih berat. Ya. Apalagi ketika orang ini sampai pada derajat menjadi wakilnya baginda Rasulullah SAW, yang otomatis itu menjadi khalifatullahi fil ard, khalifahnya Allah di muka bumi, wakilnya Tuhan di muka bumi, penghubung antara Allah dengan makhluknya. Imam-imam maksum adalah orang-orang yang menduduki posisi ini, sehingga tuntutannya pun akan berat. Al-Imam Hasan Askari, beliau mampu mengetahui bahwa ini adalah taklif saya. Sebagaimana datuk mulia beliau Al-Imam Husain ibn Ali, beliau tahu taklifnya dia apa, tugasnya dia apa, tanggung jawabnya beliaunya apa. Tugas beliau, kalau Imam Husain kita bicara, karena beberapa saat yang lalu kita peringati, beliau tahu bahwa tugasnya adalah memperbaiki umat datuknya, dan itu hanya bisa dilakukan dengan pergi ke Karbala. Walaupun orang-orang dekat beliau menyarankan untuk pergi ke Yaman, pergi ke sana biar selamat, tapi tidak. Taklif saya, tugas dan tanggung jawab saya adalah saya harus pergi ke Karbala. Al-Imam Hasan Askari pun tahu bahwa taklif beliaunya, tugas dan tanggung jawab beliau sebagai seorang imam, apalagi imam yang akhir, dalam arti tugas beliau minimal ada dua. Yang pertama, beliau harus memperkuat ajaran Islam Muhammadi, menjelaskan ataupun menjawab jawaban orang-orang yang ingin mempermasalahkan. Dari sisi yang lain, beliau juga punya taklif apa? Mempersiapkan Syiah yang selama ini mereka hidup dengan imam zamannya, tapi setelah kematian beliau nanti, Syiah tidak mungkin bisa mengakses imam zamannya lagi. Jadi tugas beliau selain memperkuat ajaran Islam Muhammadi, di sisi yang lain mempersiapkan mental, intelektual, dan spiritual Syiah, sehingga nanti sepeninggal beliau, imamnya, ya penggantinya Imam Mahdi, tidak mungkin akan bisa diakses oleh banyak orang. Ini berat buat beliau, tugas yang berat. Ya. Dan Al-Imam Hasan Askari tahu betul taklifnya. Walaupun beliau tahu bahwa
Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan ngasih taklif bima la yutaq, taklif tugas tapi yang dia tidak mampu untuk mengangkatnya. Tapi Imam Hasan Askari tahu bahwa posisi imamah berbeda dengan posisi-posisi pemimpin-pemimpin yang lain. Beliau faham bahwa seorang imam maksum itu memiliki tugas yang berat. Walaupun di sisi yang lain beliau juga faham apa yang disebutkan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah akan ngasih tanggung jawab kecuali yang pasti dia mampu. Tidak mungkin tidak mampu terus dikasih beban. Imam Hasan Askari faham betul, walaupun ini tugas berisiko, tugas yang berat, tapi beliau pasti mampu. Jadi yang pertama adalah beliau bisa menentukan mana tugasnya. Ini pelajaran buat kita semuanya. Antum sebagai pecinta Al-Imam Hasan Askari, apa tugas antum? Antum harus paham. Kalau antum sudah paham apa taklif kita, pelajaran yang kedua dari Imam Hasan Askari adalah dalam melaksanakan taklif itu harus dengan cara yang baik dan benar. Banyak orang tujuannya dia baik tapi caranya tidak betul. Iya. Mau pergi haji tapi pakai uang korupsi. Bisa haji mabrur? Mustahil. Mustahil. Uang hasil mencuri berharap hajinya mabrur. Dan itu yang sekarang ini banyak dilakukan orang. Dia mencuri sana sini untuk membersihkan itu, dia bantu anak yatim. Sesederhana itu agama ini. Ini tidak mungkin ada di logika Ahlul Bait alaihim afdhalus sholati wassalam. Karena antara cara dan target itu ada hukum sebab akibat, ada kausalitas di situ. Cara yang baik akan menghasilkan target yang baik pula, dan target yang baik harus melalui cara yang baik juga. Oleh karenanya antum perhatikan Al-Imam Husain ibn Ali, ya, kita mengaca kepada beliau dalam menerapkan apa yang dilakukan Imam Hasan Askari. Tujuan beliau adalah litolabil islah fi ummati jaddi, kan begitu? Untuk berusaha memperbaiki umat datuknya. Itu targetnya Imam Husain ibn Ali. Caranya bagaimana? Uridu an amura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar wa asiru bisirati jaddi. Caranya adalah cara yang legal, cara yang baik, yang syar'i, yaitu apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Siapa muslim yang mau menentang amar ma'ruf nahi munkar? Wong itu semuanya ada di ayat, ada di riwayat. Cara yang lainnya adalah wa asiru bisirati jaddi. Aku mengikuti apa jalan yang dilalui oleh kakekku Rasulullah. Siapa yang kaum muslimin yang menentang sirahnya Rasul? Jadi cara yang dilalui oleh Imam Husain itu dijadikan sarana untuk menuju jalan yang baik. Target yang baik harus melalui sarana yang baik. Antum membunuh musuh Islam dengan cara santet, ya tidak betul. Wong santet itu menggunakan sihir, tidak bisa. Ya. Kalaupun bisa dilakukan, itu pun haram, tidak bisa, tidak mungkin, haram secara syar'i. Ya. Membunuh siapa orang yang suka bantai kaum muslimin dengan cara santet, tidak ada. Ahlul Bait tidak pernah mengajarkan semacam itu. Sama sebagaimana Ahlul Bait tidak mungkin mengajarkan apa? Antum pergi haji, pergi ziarah Imam Husain, pergi ziarah para maksumin dengan uang, mencuri dari uang rakyat. Tidak pernah Ahlul Bait mengajarkan semacam itu. Oleh karenanya pelaksanaan taklif itu harus dengan cara yang baik dan benar juga.
Al-Imam Hasan Al-Askari pun sama. Beliau menjalankan setelah tahu bahwa ini adalah taklifnya, dijalankan dengan cara yang baik. Beliau tidak frontal, beliau tidak melakukan dengan cara-cara yang ilegal, tidak syar'i. Itu tidak ada dalam kamus ajaran datuk-datuk mulia beliau. Ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Askari benar-benar telah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik cara maupun targetnya itu legal semuanya. Sehingga apa yang disinggung dalam Al-Quran, in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah menolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, akan menetapkan posisi dia. Ya. Antum perhatikan redaksinya, tansurullah. Jika kalian menolong Allah. Menolong Allah tidak mungkin dengan cara setani. Ya. Allah itu sakral. Jalan menuju Allah pun harus sakral pula. Allah suci, maka jalan menuju Allah harus suci. Allah maha sempurna. Jalan menuju ke Allah, menolong Allah juga dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan kesempurnaan. Dan ini yang dilakukan Imam Hasan Al-Askari dalam kehidupan. Ya. Yang ketiga yang dilakukan Imam Hasan Al-Askari adalah ketika beliau, tadi yang pertama, beliau tahu taklifnya apa. Yang kedua, beliau dalam melaksanakan pun dengan cara yang baik dan benar. Dan yang ketiga, beliau selalu istiqomah dalam menjalankan taklifnya, bukan anget-anget tai ayam, maaf. Sekarang rajin, nanti ngedon. Sekarang ngedon, nanti ada angin apa, kuat lagi. Naik turun tidak ada dalam kamus Imam Hasan Al-Askari. Ya. Ketika taklif sudah jelas, jalannya juga sudah jelas, maka tidak ada alasan mut-mutan. Sekarang mut, sekarang kemudian tidak mut. Itu tidak ada dalam kamus Ahlul Bait. Ini yang harus kita jadikan sebagai pelajaran buat kita. Jangan karena kita sekarang ini lagi uangnya banyak terus mood. Ketika tidak ada uang, mengabdi kepada agama Rasulullah kemudian tidak mood. Jelas mengabdi kepada ajaran Rasulullah itu adalah hal yang baik dan itu taklif kita semuanya. Komitmen, konsisten itu yang diajarkan oleh Imam Hasan Al-Askari ketika mengalami kesulitan yang besar. Antum bayangkan, ikhwan dan akhwat sekalian. Al-Imam Hasan Al-Askari, tadi sudah saya singgung, bahwa beliau kenapa disebut dengan Askari? Karena ditaruh di rumahnya beliaunya, tinggal di satu rumah yang dia itu komplek tentara pasukan khusus Mu'tamad Al-Abbasi. Sehingga ruang gerak beliaunya tidak mungkin orang masuk, orang keluar itu terpantau dengan baik. Tidak mungkin pasukan khusus lengah, itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Dan bayangkan antum Imam Hasan Al-Askari ada di posisi itu. Sehingga dari situ akhirnya beliau disebut Al-Askari, karena tinggal di muaskar, di tempat pasukan khusus tadi. Tapi bagaimana kita melihat bahwa ketika beliau ada di puncak tekanan penguasa zalim saat itu, dari penguasa Bani Abbas, ya. Di sisi yang lain, ya,
beliau juga harus mengajarkan kepada para pengikut Rasulullah, khususnya Syiah Ahlul Bait, untuk mengajarkan banyak hal. Tapi ruang gerak beliau dibatasi sedemikian rupa. Minimal ada satu hal yang poin besar yang bisa kita ambil pelajaran dari Imam Hasan Askari adalah bagaimana beliau merubah tantangan itu menjadi peluang. Antum kalau belajar analisa SWOT, kan di situ ada kelebihan, ada kekurangan, ada tantangan, ada peluang. Ya. Apa yang dialami oleh Al-Imam Hasan Askari itu adalah tantangan. Beliau ditekan, beliau dikucilkan, beliau dipantau 24 jam. Siapapun keluar masuk di situ diketahui oleh orang-orang itu. Tapi ternyata beliau masih mampu mengajarkan ajaran Ahlul Bait ke Syiah walaupun ada di luar daerah itu. Mau yang di Yaman, mau yang di Hijaz, mau yang di Persia, semuanya masih bisa menikmati ajaran Al-Imam Hasan Askari. Ini adalah kecerdasan yang harus kita pelajari. Walaupun mustahil kita sesempurna beliau, tapi minimal tadi itu pelajarannya. Bahwa tantangan yang ada dirubah oleh Imam Hasan Askari menjadi peluang. Sehingga dari sini para pengikut Ahlul Bait pun belajar dari para imam-imam suci Ahlul Bait. Walaupun kita dikucilkan, dikafirkan, disesatkan, dikeluarkan dari Islam, tapi kita masih terus bisa eksis. Karena sesulit apapun yang kita hadapi, tidak sesulit yang dihadapi Imam Hasan Askari. Tapi Imam Hasan Askari mengajarkan kepada kita semuanya bahwa sesulit apapun kondisi kita, yang itu merupakan tantangan, kita harus menggunakan akal kita agar supaya tantangan itu menjadi peluang. Dan ini sekarang yang dilakukan oleh banyak ikhwan di luar sana. Ya. Sehingga imam-imam Ahlul Bait, khususnya Al-Imam Hasan Askari, mengajarkan agar supaya kita ini cerdas dalam hidup. Ya. Cerdas dalam hidup ini. Tidak mesti harus jadi sarjana. Sarjana itu pinter, tapi cerdas belum tentu. Walaupun antum bukan sarjana, tapi harus cerdas. Syukur-syukur kalau ada sarjana juga cerdas. Ya. Tapi buat antum-antum yang tidak memiliki gelar kesarjanaan, tidak perlu minder. Karena Ahlul Bait alaihi afdhalus sholati wassalam selain mengajarkan intelektual agar menjadi pemikir-pemikir yang baik, sarjana-sarjana yang baik, tapi yang perlu dan sangat ditekankan adalah siapapun dari pengikut Ahlul Bait harus cerdas walaupun pendidikannya sederhana saja. Ya. Salah satu jenis daripada kecerdasannya adalah tadi itu, menjadikan tantangan menjadi peluang. Ya. Orang yang cerdas, ikhwan dan akhwat sekalian, apa yang dilakukan Imam Hasan Askari dan diajarkan kepada kita adalah bagaimana problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat dan komunitas Ahlul Bait alaihi afdhalus sholati wassalam, itu semuanya harus dijawab. Harus dijawab. Hanya saja ada dua macam jawaban. Ya. Yang ini juga yang bisa kita lihat dalam sejarah beliaunya. Nanti akan bisa, kalau memang ada waktu, akan saya berikan beberapa contoh dari kehidupan Al-Imam Hasan Askari khususnya dan para imam-imam suci Ahlul Bait terkait dengan poin-poin yang sudah saya isyaratkan. Ya. Problem apapun, isu apapun, muskilah apapun yang menghadapi dan dihadapi oleh
komunitas Ahlul Bait alaihim afdhalus sholati wassalam harus dijawab. Hanya saja jawaban itu ada dua macam. Ada jawaban yang secara verbal disampaikan dengan argumen-argumen yang ada, entah itu argumen rasional ataupun argumen tekstual, ayat maupun riwayat. Ya. Tapi ada yang dijawab dengan apa? Diam. Antum jangan dikira bahwa diam itu bukan jawaban. Berapa banyak jawaban Ahlul Bait alaihim afdhalus sholati wassalam. Ketika serangan itu banyak, kemudian jawaban mereka adalah diam. Nanti insya Allah kapan-kapan kita perlu kajian khusus akhlak tentang falsafahnya diam, tujuan daripada diam. Kenapa Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ketika beberapa kasus beliaunya diam, bukan menjawab, padahal kita tahu kecerdasan Amirul Mukminin di atas rata-rata semuanya dan hanya Rasulullah yang bisa menandingi karena Rasulullah adalah gurunya. Sejarah telah membuktikan berapa kali Imam Amirul Mukminin diam. Dan diamnya Imam Ali bukan karena bodoh, tapi karena dilihat ini jawabannya harus dengan diam. Antum lihat dalam, insya Allah ada bukunya sudah diterjemahkan, riwayat-riwayat tentang as-sumt, tentang diam. Hadis yang mutawatir, yang disepakati, muttafaq alaih antara Ahlussunnah dan Syiah adalah hadis Rasulullah yang bersabda apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Ya. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia ngomong yang baik ataupun diam. Ya. Jadi menjawab problem-problem yang ada itu tidak harus dengan omongan. Tapi kita harus paham kapan kita harus jawab dengan verbal, dengan ucapan, ataupun kapan kita harus menjawabnya dengan diam. Sehingga kalau ada fitnahan-fitnahan yang ditujukan kepada kita, kita kadang-kadang harus menjawab dengan argumentasi yang kuat, tapi kadang-kadang juga kita harus diam. Tidak semuanya harus diam, tidak semuanya juga harus dijawab dengan verbal. Itu kecerdasan yang harus diasah, dan ini yang diajarkan Imam Hasan Askari kepada kita. Ya. Alhasil ini secara umum apa yang bisa kita perhatikan dalam kehidupan Al-Imam Hasan Askari. Yang selanjutnya, ikhwan dan akhwat sekalian, terkait dengan apa yang ada dalam kehidupan Imam Hasan Al-Askari. Ada beberapa cobaan-cobaan yang besar yang bisa kita perhatikan dalam kehidupan Imam Hasan Al-Askari, yang itu mungkin di sebagian ikhwan kita, di sebagian tempat, di sebagian daerah itu juga dialami oleh para pecinta Ahlul Bait di situ. Ya. Ada pelanggaran-pelanggaran yang selama ini orang-orang barat selalu gembor-gembor hak asasi manusia, ternyata mereka sendiri melanggar, dan orang-orang yang mengaku sebagai pecinta Rasulullah SAW, pengikut Rasulullah SAW pun kadang-kadang juga melakukan pelanggaran itu. Padahal kita tahu bahwa Rasulullah adalah sosok yang selalu mengajak kepada hak asasi manusia. Bahkan tekanan terkait dengan hak asasi manusia itu dilakukan oleh orang yang mengaku sebagai pecinta dan pengikut Rasulullah, dalam arti muslim, terhadap cucu Rasulullah yang bernama Hasan Al-Askari, yang beliau bukan manusia sembarangan, beliau bukan dzurriyyah sembarangan. Beliau adalah imam suci dari
dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang dialami oleh Al-Imam Hasan Al-Askari? Hal-hal yang terkait dengan hak asasi manusia yang Imam Hasan Al-Askari tidak diberikan oleh orang-orang yang mengaku sebagai khalifahnya Rasul dari Bani Abbas. Yang pertama, kita perhatikan bahwa bagaimana imam-imam suci Ahlul Bait, khususnya Imam Hasan Al-Askari, tidak diberi kebebasan hidup, dikekang. Walaupun beliau tetap hidup, bisa bernafas, tapi tidak bebas seperti burung yang disangkar. Padahal jelas-jelas baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak usah bicara tentang Imam Hasan Al-Askari yang seorang imam maksum dari keluarga suci Rasul. Saya orang bukan biasa, antum yang juga orang biasa, sesama muslim, itu pun tidak boleh saling mendolimi, membatasi haknya. Saya akan bacakan riwayat yang ada ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membahas tentang hak hidup yang harus diberikan oleh seorang muslim kepada muslim lainnya. Ketika di Haji Wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini riwayatnya saya akan bacakan. Ayyu yaumin a'zamu hurmah. Ya Rasulullah, hari apa yang paling memiliki kesakralan? Ya. Faqalu, ini Rasulullah bertanya tadi, hari apa yang paling sakral? Mereka menjawab, hadzal yaum, hari ini, yaitu hari Mina, itu yang ada di Haji Wada ketika di Mina. Kemudian Rasulullah tanya lagi. Ini ngetes, pertanyaannya berupa ngetes sampai di mana pemahaman para sahabat-sahabat mulia Rasulullah saat itu. Faqala fa ayyu syahrin a'zamu hurmatan. Bulan apa yang paling agung kemuliaannya, paling agung kesakralannya? Maka sahabat-sahabat menjawab, hadza syahr, yaitu bulan itu. Haji Wada tentunya di Dzul Hijjah. Ya. Jawaban mereka adalah Dzul Hijjah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, fa ayyu baladin a'zamu hurmatan. Tempat mana, negara mana, daerah mana yang paling besar sakralitasnya? Qalu hadzal balad, yaitu tempat ini, Makkatul Mukarramah, yang sekitarnya juga Mina, Arafah dan sebagainya. Itu yang di jawaban daripada para sahabat. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, qala fa inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun ka harami yaumikum hadza. Sesungguhnya darah kalian dan harta kalian, ya, itu merupakan sesuatu yang sakral buat kalian, sebagaimana hari ini adalah hari yang sakral. Fi syahrikum hadza, sebagaimana bulanmu sekarang ini juga kamu anggap sakral. Fi baladikum hadza, sebagaimana kalian menganggap tempat ini adalah sakral. Ila yaumi talqaunahu, ya. Maka sampai nanti ketika kalian akan kembali bertemu. Fayas'alukum an a'malikum, kalian akan ditanya tentang apa yang telah kalian lakukan. Intinya bahwa kemuliaan harta dan darah yang berhubungan dengan nyawa seseorang kaum muslimin itu sama seperti kemuliaan di haji itu, baik harinya, tempatnya, bulannya, ataupun yang lain-lainnya. Itu manusia biasa, ya ikhwan dan akhwat sekalian. Apalagi dengan seorang imam maksum yang semua sepakat kaum muslimin bahwa Hasan Askari bukan manusia sembarangan. Para ulama-ulama, baik para pengikut Ahlul Bait ataupun pengikut
Ahlus Sunnah semuanya sepakat bahwa Hasan Asy'ari bukan dzurriyyah biasa. Sejarah telah menjelaskan hal itu. Ya. Yang selanjutnya tadi tentang hak hidup, hak kebebasan. Ya. Kebebasan, baik kebebasan dalam beragama, kebebasan dalam berkumpul, kebebasan dalam menjalankan peribadatannya. Bagaimana Imam Hasan Asy'ari dipaksa untuk tidak bebas dalam masalah ini. Ya. Begitu sulitnya Imam Hasan Asy'ari, sehingga apa yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 40, ya, ketika dikatakan ma ta'buduna min duni illa asma'an sammaitumuha, sampai dikatakan ya bahwa para manusia suci pilihan ilahi itu selalu memerintahkan apa? Amara alla ta'budu illa iyyah. Selalu mereka memerintahkan untuk apa? Agar supaya kita tidak menyembah selain Allah. Kita ini bebas dari siapapun kecuali Allah saja, tidak bebas. Yang berhak menentukan batasan kita itu adalah Allah saja. Rasulullah pun tidak berhak. Semua apa yang dimiliki, otoritas yang dimiliki oleh Rasulullah, semua atas izinnya Allah. Jadi Allah yang berhak. Sehingga apapun yang kita lakukan, koridornya adalah syariatnya Allah yang disampaikan kepada baginda Rasulullah dan dijelaskan oleh para maksumin alaihi afdhalus wassalam. Ya. Itu yang bisa membatasi hidup kita. Penguasa tidak bisa membatasi hidup kita, apalagi orang-orang yang fasik, apalagi orang-orang yang zalim, tidak bisa membatasi hidup kita. Oleh karenanya Al-Imam Husain ibn Ali dalam peristiwa Karbala, beliau mengatakan apa kepada orang-orang yang berniat untuk mencincang-cincang anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan bahwa in kuntum la takhafunal ma'at fakunu ahrara fi dunyakum. Jika kalian, istilahnya para pasukan Yazid, jika kalian tidak takut nanti apa yang terjadi di akhirat, minimal kamu hidup di dunia ini bebas. Jangan mau dikekang dan disetir sama Yazid. Mau dolim, mau tapi dolim sendiri. Kalau mau fasik sendiri. Jangan karena tekanan, disuruh minum khamr sama Yazid mau saja. Kalau mau minum khamr sendiri. Kalau kalian tidak takut akhirat. Jadi zina ya zina sendiri, minum khamr sendiri, judi sendiri, inisiatif sendiri, bukan tekanan. Itu maksudnya. Kalau kalian mau maksiat dan tidak takut akhirat, minimal maksiatlah karena diri sendiri, bukan karena tekanan. Itu sudah kurang apa toleransinya. Ya. Ya tentunya Imam Husain dari awal mengajak orang untuk baik. Tapi kalau kalian tetap ngotot mau dolim mau sendiri, jangan karena dipaksa oleh Yazid. Karena mereka mau membunuh Imam Husain itu karena perintah Yazid. Ini yang menyedihkan. Berbuat maksiat tapi hasil paksaan, padahal mereka punya hak pilih. Ini yang juga kita perhatikan dalam kehidupan Ahlul Bait, dan para pengikut Ahlul Bait selalu dipaksa, tapi mereka selalunya menolak. Ya. Hak yang ketiga yang kita lihat dalam kehidupan Imam Hasan Asy'ari dan para Syiahnya zaman itu adalah hak beragama. Ya, hak beragama. Padahal Al-Quran jelas-jelas menjelaskan bahwa la ikraha fiddin, dalam menentukan agama, bahwa orang mau mukmin, faman syaa'a fal mu'min, faman syaa'a fal yakfur, mau mukmin mau kafir terserah. Tapi ada konsekuensinya tentunya. Ya.
Dan ini orang dipaksa untuk menjauhi ajaran Ahlul Bait, ajaran para dzurriyah yang suci, bukan dzurriyah biasa tapi dzurriyah yang suci. Yang semua kaum muslimin sepakat bahwa dzurriyah yang suci ini adalah orang-orang yang wajib untuk dihormati, wajib untuk dimuliakan. Ya, karena mereka adalah Ahlul Bait Nabi. Sehingga hak-hak semacam ini, ikhwan dan akhwat sekalian, telah dilanggar oleh para penguasa zaman itu. Sayangnya dan pelajaran buat kita semuanya, ternyata yang tergoda dengan iming-iming penguasa zalim saat itu bukan hanya orang-orang yang di luar mazhab ini. Ada orang-orang yang hatta internal mazhab pun, yang mengaku sebagai pecinta Ahlul Bait pun kadang-kadang masih silau dengan apa yang diiming-imingkan oleh para penguasa zalim. Ya. Saya contohkan terkait dengan, dan ini merupakan duka Ahlul Bait sebenarnya. Imam Hasan Al-Askari memang kesyahidan beliau itu merupakan duka buat para pecinta Ahlul Bait. Tapi pengkhianatan yang dilakukan oleh orang dalam itu jauh lebih menyakitkan ketimbang kesyahidan imam itu sendiri. Dalam sejarah kesyahidan Al-Imam Hasan Al-Askari ada sosok yang bernama Ja'far Al-Kadzab. Dia disebut Al-Kadzab karena dia melakukan kebohongan-kebohongan atas nama datuk-datuk yang suci. Beliau adalah anak daripada seorang imam, yaitu Imam Ali Al-Hadi, dan beliau adalah saudara seorang imam, yaitu Imam Hasan Al-Askari, dan beliau adalah paman daripada seorang imam, yaitu Imam Al-Mahdi. Kurang apa? Anaknya imam, saudaranya imam, pamannya imam, tapi dia yang punya dan terlibat dalam pembunuhan Al-Imam Hasan Al-Askari. Pengkhianatan yang dilakukan oleh Ja'far Al-Kadzab sampai akhir hayat daripada Imam Hasan Al-Askari ini tidak mungkin lepas dari memori para Syiah Ahlul Bait. Dan orang-orang semacam ini ada di setiap zaman. Ada di setiap zaman. Sampai ketika Al-Imam Hasan Al-Askari syahid pun dia ngotot mau menyolati Al-Imam Hasan Al-Askari, sehingga saat itu Al-Imamul Mahdi yang jarang diakses oleh para Syiahnya keluar dan mengatakan, "Wahai paman, ini adalah hakku, bukan hak kamu." Ya. Dia mengumpulkan khumus yang itu adalah hak Imam Maksum. Dia mengaku sebagai penerus Imam Hasan Al-Askari, padahal dia seorang ahli maksiat. Riwayat dalam menjelaskan, antum bisa lihat dalam kitab Safinatul Bihar. Dijelaskan apa yang dilakukan imam seorang Ja'far Al-Kadzab. Sekali lagi, dia anaknya imam, saudaranya imam, dan pamannya imam. Ini pengkhianatan yang dilakukan Ja'far Al-Kadzab tidak mungkin dilupakan oleh Syiah. Walaupun terjadi ikhtilaf setelah itu, apakah dia insaf ataupun tidak, tapi yang jelas ketika fenomena dia ngotot untuk menyolati Imam Hasan Al-Askari, menunjukkan kepada orang-orang Syiah bahwa dialah pengganti Hasan Al-Askari, bukan hanya sebagai seorang imam. Konsekuensinya adalah uang dari khumus para Syiah nanti akan mengarah ke dia. Tapi Imam Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif yang saat itu masih kanak-kanak usianya, usia dohirnya masih 4-5 tahun begitu, beliau langsung mengatakan, ini adalah hakku, bukan hak kamu. Ya. Dan kita lihat dalam sejarah juga bahwa seorang Ja'far Al-Kadzab bukan dia sendiri, dia juga ada pengikutnya.
Bukti bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh seorang Syiah seperti Ja'far al-Kadzab itu pun ada pengikutnya. Sehingga pelajaran buat kita semuanya, tidak semuanya yang mengklaim Syiah adalah Syiah. Dan penyimpangan, pengkhianatan yang dilakukan orang yang mengaku sebagai Syiah itu jauh lebih menyakitkan daripada yang jelas-jelas musuh. Antum perhatikan gerakan yang dilakukan oleh Sayyidul Imam Khomeini ridwanullah ta'ala alaih. Imam Khomeini, ikhwan dan akhwat sekalian, beliau tidak pernah gentar terhadap Amerika dan Uni Soviet zaman itu. Dua kutub besar, kekuatan besar. Antum tahu Uni Soviet bagaimana? Antum tahu Amerika bagaimana? Dari sisi kemampuan finansialnya, dari sisi pasukannya, dari sisi alutsista yang mereka miliki, senjata mereka miliki, pengaruh mereka miliki. Ya. Itu semuanya tidak dihiraukan sama Imam Khomeini, dianggap kecil. Tapi yang besar menurut Imam Khomeini adalah pengkhianatan terhadap gerakan yang dilakukan Imam Khomeini oleh orang-orang yang bersorban juga. Bahkan sorbannya juga hitam sama-sama seperti Imam Khomeini. Itu lebih menyakitkan daripada fitnahan-fitnahan dan serangan-serangan yang dilakukan Amerika dan Uni Soviet kepada Imam Khomeini. Begitu juga Sayyid Al-Qaid Al-Imam Khamenei. Sekelas Sayyid Hasan Nasrullah saja mengatakan bahwa Israel adalah apa? Lemah seperti sarang laba-laba. Apalagi Sayyid Ali Khamenei yang beliau adalah imamnya Sayyid Hasan Nasrullah. Amerika dan Israel itu kecil di hadapan Sayyid Ali Khamenei. Tapi kenapa beliau tua sebelum waktunya? Karena diganyang oleh orang-orang yang mengaku sebagai Syiah tapi mengkhianati gerakan beliau dalam melawan kedoliman Amerika dan Israel. Ini yang lebih menyakitkan. Ya. Contohnya sama. Di mana-mana kita lihat Imam Hasan Askari dikhianati oleh saudaranya. Yang saudaranya otomatis anaknya imam juga sama. Karena anaknya Imam Hasan Askari adalah Imamul Mahdi, berarti saudaranya yang mengkhianati itu adalah ini pamannya si anak ini. Itu jauh lebih menyakitkan buat seorang imam maksum dan para syiahnya ketimbang Mu'tamad al-Abbasi yang jelas-jelas meracuni Imam Hasan Askari. Dia seorang fasik yang jelas-jelas fasik. Ya. Sehingga orang tidak semua yang mengklaim Syiah itu pasti Syiah. Makanya kenapa Sayyidul Qaid Al-Imam Khamenei jelas-jelas mengatakan bahwa ada Syiah-Syiah London, Syiah-Syiah Amerika, yang mereka itu dibiayai oleh musuh-musuh Islam, khususnya Islam Syiah yang tidak bisa dipakai main-main. Ya. Ini pelajaran buat kita semuanya, ikhwan. Kita harus cerdas. Apa yang dialami Imam Hasan Askari, yang dialami Imam Khomeini, yang dialami oleh Sayyid Hasan Nasrullah, Sayyid Husi, Sayyid Hasan Nasrullah ataupun Sayyid Ali Khamenei, Sayyid Sistani sekalipun, itu sama semuanya. Yang menyakitkan itu adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang yang bajunya sama, mazhabnya sama, cara sholatnya sama, cara wudhunya juga sama. Kalau musuh, jelas-jelas musuh, itu enak melawannya. Makanya Al-Imam Hasan Askari dalam kajian-kajian terkait dengan masalah riwayat-riwayat tentang permusuhan, itu di situ banyak yang menjelaskan agar supaya kita
faham siapa kawan, siapa lawan. Jangan dilihat hanya sisi tata cara sholatnya saja. Ya. Al-Imam Hasan Al-Askari ini saya sebagai penutup ya, biar tidak terlalu panjang. Bahwa Imam Hasan Al-Askari, beliau mengatakan apa? Riwayat ya, disebutkan dalam sebuah riwayat terkait dengan masalah pengenalan musuh. Nanti dalam kajian khusus terkait dengan pengenalan musuh, riwayat ini saya bawakan juga ya, bahwa beliau pernah mengatakan ad-da'aful a'da'i kaidan man azhara adawatahu. Ya. Beliau katakan bahwa paling lemahnya ya, tipu muslihat musuh, serangan musuh adalah musuh yang terang-terangan dia memusuhi. Ya. Kayak contohnya sekarang lah, Amerika dan Israel itu kan jelas-jelas memusuhi Iran lah. Iran itu identik dengan Syiah. Enggak itu. Kalau Amerika dan Israel jelas-jelas memusuhi Iran, itu kalau versinya Imam Hasan Askari adalah ad-da'aful a'da, paling lemahnya musuh. Iya kan? Karena dia jelas-jelas memusuhi. Tapi yang paling kuatnya musuh adalah yang sering kita sebut dalam ucapan kita sehari-hari adalah musuh dalam selimut, musang berbulu domba, dan lain sebagainya, yang itu membuktikan bahwa musuh dari dalam itu yang lebih bahaya. Ya, ini kalau kita belajar dari apa yang diajarkan oleh Imam Hasan Askari. Makanya orang Syiah Ahlul Bait harus punya, kalau versinya para sahabat Imam Amirul Mukminin yang belajar dari Ali bin Abi Thalib alaihi afdhalus salatu wassalam, adalah bagaimana Imam Ali memiliki mata 4, mata di depan dan mata di belakang, 2 mata zahir dan 2 mata batin. Yang kemudian mata batin inilah yang kemudian diisyaratkan oleh Sayyidul Qaid dengan sebutan basirah. Ya. Basirah itu ada 2 caranya, ada 2 macam. Ada basirah karena pengetahuan, ada basirah yang karena intuisi. Ya. Kalau intuisi karena kedekatan kita sama Allah, banyak ibadah, banyak zikir, banyak sholawat, banyak ini, akhirnya hati kita bersih kan. Akhirnya apa? Ya, yang dilakukan Syekh Behjat, ya, Imam Khomeini dan lain sebagainya lah, itu para urafa itu basirahnya basirah intuisi. Ya, karena kedekatan dan kebersihan hatinya. Itu agak sulit, walaupun antum juga bisa, kita semuanya juga bisa, walaupun tahapannya paling ya biasalah. Makanya dikatakan ittaqu dunuwal mu'minin fa innallaha ja'alal haqqo ala alsinatihim. Hati-hati dengan prasangka orang-orang mukmin, karena Allah telah menjadikan kebenaran pada lisannya. Makanya kalau ada ikhwan yang dia itu ahli ibadah, ahli ini ada, terus dia ngomong hati-hati ya, itu juga kita harus waspada. Jangan istilahnya mereka itu ya, ini boleh jadi dia wali mastur ya, kalau bahasa-bahasa yang sering dipakai ikhwan Ahlussunnah, tasawuf ya, boleh jadi ya. Makanya kenapa orang seperti gerakan Said Husi yang ada di Yaman, ataupun Said Hasan Nasrullah yang ada di Lebanon dan di beberapa tempat yang lain, itu mereka juga ada bantuan orang-orang semacam ini. Selain mereka juga adalah orang-orang yang baik yang juga hatinya bersih. Tapi di sisi yang lain, dan itu bisa kita latih, adalah dengan pengalaman, ya, pengetahuan. Umpamanya antum tahu ini gerah banget ini, kayaknya gerah ini biasanya hujan ntar lagi. Ya, itu kan basiro, antum punya basiro, tapi basiro antum berdasarkan pengalaman, ya kan? Sama nanti ketika antum bergaul sama banyak orang bergaul dengan berbagai macam karakter, berbagai macam
bentuk wajah dan lain sebagainya, antum melihat ini kok sama seperti ikhwan itu. Ada kesamaan karakter sini. Jangan-jangan ini orang ini kayaknya begini. Karena apa? Antum tahu ini karena apa? Karena antum sudah pernah akrab dengan itu. Ya, karena kesamaan wajah ada sisi kesamaan karakter. Kesamaan bukan persis loh ya. Walhasil itu semuanya bisa dilatih. Nah, ini hal-hal semacam inilah yang diisyaratkan oleh Imam Hasan Asy'ari kepada syiahnya agar supaya kita menjadi syiah yang cerdas. Syukur-syukur kita juga menjadi syiah yang pinter plus cerdas. Beda antara pinter dengan cerdas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pecinta-pecinta sejati Al-Imam Hasan Asy'ari, dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menziarahi Al-Imam Hasan Asy'ari di dunia ini dan mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.